Halo semuanya. Sebelum aku mulai, seperti biasa aku mau nanya, gimana kabarmu hari ini? Gimana perasaanmu? Bagaimana portfoliomu? Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu mau tanyakan? Boleh tulis di sini. Thank you yang baru aja follow aku. Live malam hari ini kita seperti biasa kita mau bahas update market, update saham, dan saran aku buat kalian yang baru aja follow sebaiknya belajar dulu ya, jangan langsung ikut beli karena resikonya lumayan buat yang masih pemula. Direktur GoTo beli saham GoTo kembali, apa ada pengaruh? Pertanyaanku adalah berapa banyak kalau belinya? Contoh ya, dia tuh asetnya triliunan, beli sahamnya cuma 200 miliar misal ya. Ya itu kecil gitu, buat pancingan doang gitu loh. Mari kita lihat ya market hari ini gimana. Sebelumnya aku pin dulu MV Start tanggal 29 Juni. Kita start dari IHSG. IHSG lagi kena resistance di 6945. Kemarin kena resistance 6945 dan berpotensi untuk ada normal correction, di mana hari ini sebenarnya udah normal correction. Kita mengantisipasi normal correction si IHSG bisa turun sampai 6725. Market transaction hari ini sepi banget. Di pasar reguler cuma 7 triliun, yaitu ada transaksi BRI, BCA dan BMRI. Di pasar negosiasi 2,6 triliun, asing masih net sell 286,06 miliar di pasar reguler, dan saham-saham yang banyak dijual adalah masih BRI 371,1 miliar, BMRI 125 miliar, ASII 43,4 miliar, Brand 25 miliar, dan Jasa Marga 17,9 miliar. Yuk sekarang kita mau lihat ya kabarnya BBRI gimana. Malam hari ini aku justru mulai dari BRI dulu. Kalau biasanya BRI itu aku bahas akhir gitu ya. Jadi BRI ini gimana kabarnya? Sekarang sih dia lagi dekat resistance ya, resistensinya 4560. Jadi kalau naik dalam jangka pendek terbatas sampai 4560, abis itu bakalan berpotensi untuk ada sedikit koreksi lagi, kemungkinan sampai 4200 atau 4270-an. Dan koreksi ini bersifat normal. Buangan dari investor asing meskipun masih ada sudah sangat terbatas sekali. Dan sekarang BBRI-nya dia ada koreksi di bulan Juni ini di candle monthly chart, itu jatuhnya udah nggak sesignifikan di April dan di Mei ya. Jadi di April dan di Mei ini jatuhnya signifikan. Seperti sebelumnya saya ada cerita, saya membandingkan candle di April itu sama seperti Maret 2020, Mei sama seperti atau mirip seperti April 2020, dan Juni ini potensinya mirip seperti Mei 2020, di mana akan terjadi pantulan atau reversal di bulan Juni ini. Ya, jadi Juni sudah hampir berakhir dan buangan atau guyuran BBRI pun juga sudah mulai berkurang di sini. Sementara itu valuation buat BBRI ini sudah sangat murah sekali. Ya, jadi valuation sangat murah sekali sehingga kalau diperhatikan di sini investor-investor yang mau ngumpulin saham BBRI ini udah cukup menarik. Nah, aku mau jawab beberapa pertanyaan. Tadi ada temen aku yang nanya, kan mungkin lagi semangat-semangatnya investing ya gitu. Jadi dia ada nanya kayak gini nih. Selain BRI, sama apa aja sih yang bisa diinvestasi buat jangka panjang yang valuasinya murah apa? Sabtu kemarin tuh sebenarnya ada dibahas di Cuantastik. Tapi kalau aku bahas di sini resikonya bisa jadi agak tinggi sebenarnya gitu. Nah, gimana dengan Astra International dan Cigarettes, kan valuasinya murah juga. Ya perlu diingat bahwa saham-saham yang valuasinya murah itu tidak melulu dia langsung naik gitu. Jadi kita mesti ngelihat juga secara likuiditasnya itu bagaimana ya. Jadi likuiditasnya tuh gimana. Nah, kalau misalkan mau saham yang valuasinya murah terus cepat naik, itu sebenarnya combine dengan strategi super trader dengan melihat reversal ya, melihat pola-pola reversal gitu. Jadi pola reversal di bawah terus belok kayak huruf V gitu atau huruf U. Astra International gimana? Tadi ada yang nanya-nanya nih gitu. Ya, jadi ASII saat ini valuasinya sebenarnya juga udah murah sih, cuman kalau ditanya apakah dia akan bisa ada reversal dalam jangka pendek ini kayaknya belum ya. Astra International masih akan ada resiko sedikit tekanan gitu. Jadi yang nanti bakalan nge-reverse itu saham dari sektor perbankan dulu gitu ya. Nah, terus ini Astra International dia potensi masih bisa turun sampai 4280 meskipun guyurannya nggak begitu deras lagi gitu. Miss, matiin komen.
thank you udah disempetin, sama-sama thank you udah nyempetin nonton juga. Oke ya, sebenarnya saya sangat membutuhkan komen untuk interaksi. Nanti saya akan nyalain lagi komennya ya, karena ada beberapa yang di Igo ini mau ngelihat chart nggak bisa gitu, ketutup komen. Oke, terus kemudian saya mau bahas ya, jadi Astra International ini guyurannya udah agak-agak reda. Kalau mau buat long term investing sebenarnya cukup murah secara valuasi dan secara harganya juga gitu. Tapi kalau buat trading belum ya. Nah, aku mau bahas beberapa saham yang menarik buat trading dulu nih. Nah, masih ingat nggak sih beberapa hari kemarin itu aku ada bahas Japfa? Siapa di sini yang punya Japfa boleh ditulis di chatroom. Hari ini mulai banyak yang ngebahas Japfa, tapi kita udah bahas Japfa tuh udah kayak quite a while ago gitu, jadi udah beberapa hari yang lalu. Apa yang cuan dari Japfa bareng M-Trade? Ya ini banyak yang saya di Igoy. Oke, aku bahas ya Japfa ya. Japfa itu saat ini udah dekat banget dengan resistance atau area profit taking, rawan profit taking di 1475 ini sebenarnya area rawan profit takingnya. Mari kita lihat di M-Trade di sini. M-Trade itu adalah layanan edukasi kita, M-Trade Academy, ada recommendation-nya juga atau stock picks-nya juga gitu. Jadi kalian bisa dapat review saham-saham yang sekiranya menarik untuk trading jangka pendek. Isinya ada yang beberapa berbeda dengan live di sini di TikTok sama di Igoy gitu. Kenapa? Karena ya kalau yang di TikTok sama di Igoy itu nge-live biasanya untuk yang profil resikonya masih pemula. Nah, Japfa beberapa hari yang lalu, tepatnya pada tanggal 19 Juni ini breakout dari pattern flag-nya dengan projection dari pattern flag-nya ini bisa naik kemungkinan sampai 1700 sampai 1730. Nah, tapi perjalanannya tidak akan sampai setinggi itu, secepat itu. Tidak akan secepat itu sampai 1700 atau 1730. Jadi masih bertahap dulu gini ya, masih bertahap zigzag dulu gini. Oke. Jadi mungkin nggak secepat itu, bisa jadi lebih cepat dari apa yang saya gambar di sini, karena saya ngegambarnya ini mencapai 1700 sampai 1730 itu sekitaran 3 bulanan ya. Jadi bisa lebih cepat dari itu. Jadi buat kalian yang punya jangka pendek udah mulai rawan profit taking, yang jangka menengah masih bisa ngehold ya, yang baru mau beli better tunggu retracement-nya sekitaran level 1400. Nah, ini banyak banget yang nanyain saham film ada apa sih? Film ada apa sih? Wah, boleh nggak sih saya ngomong terang-terangan atau pakai bahasa yang tersirat aja? Nah, kalau ditanya ada apa, ini nggak ada apa-apa, lebih ke ya kalau ditanya ada apa, kenapa harga saham naik? Ya pastinya karena ada demand yang lebih besar daripada supply. Nah, demand-nya itu karena apa? Apakah karena lagi crunchy, lagi apa ya, gimana ngomongnya ya? Nanti dibilang seujon lagi, masa lu bilang ini emiten saham gorengan gitu loh. Cuman saya cuma mau kasih tahu buat teman-teman yang masih pemula, you have to be very careful with this kind of pattern ya. Jadi 22% naik, yang cuan silahkan dinikmati aja ya. Jadi yang cuan udah silahkan dinikmati aja ya. Yang belum cuan atau yang belum beli, lebih baik nggak usah ngejar ini, karena saham-saham kayak gini ini bahaya banget, bisa ada retail trap. Kalau aku bilang, aku kasih nama yang baru aja ya, buat kalian yang tidak terbiasa nanti bisa kena radang tenggorokan. Makan gorengan ntar radang tenggorokan. Oke. Bogor Cibinong mau tanya, Kak Ellen, akun bibit saya nggak bisa, gimana solusinya? Udah chat belum dijawab. Kayaknya kamu mesti chat ke supportnya dia deh ya. Jadi kalau sekuritas atau aplikasi itu di luar ranah saya. Jadi saya lebih ke education aja gitu. Dulu pernah ada juga tuh, ada satu member Android, dia aplikasi sekuritasnya atau online tradingnya di satu sekuritas, dia nggak bisa, salah nanyanya jangan ke saya. Oke ya, karena saya nggak punya app. Emiten otomotif prospeknya gimana? Agak-agak slow down saat ini, jadi wait and see dulu. Miss, kenapa beli gorengan wifi juga? Ngelihat pattern. Jadi ini pertanyaan bagus sebenarnya. I like this kind of question. Pattern. Nah, kalian boleh trading saham yang crunchy. Ini sebenarnya ilmu di M-Trade.
M-Trade itu bukan berarti kita sama sekali nggak ada trading saham yang crunchy ya, tapi crunchy-nya tuh nggak yang kasar gitu loh gerakannya tuh, jadi nggak pakai istilah kata tuh kalau ngegoreng tuh jangan pakai minyak jelantah gitu. Ini naiknya tuh kayak gini, ini naiknya kasar banget. Aku bukan merekomen saham ini ya. Saham ini kita ada trade beberapa hari yang lalu karena memang ada pattern di sini cukup menarik dan likuiditasnya juga ada. Dan sekarang kita udah mulai mendekati area profit taking juga untuk jangka menengah gitu loh. Jadi di M-Trade kita ada trading saham yang crunchy, tapi kita benar-benar perhatikan baik teknikal maupun likuiditas, bahkan likuiditas tuh nomor 1 banget gitu. Oke, terus Ipar adalah maut. Apa ini? Film horor. Oh, film horor. Oke. Properti udah boleh cicil sekarang. BSDE buat long term investing cicil sekarang boleh sih, tapi dikit aja ya. Sekarang tuh lagi temanya masih BBRI. Aku mau bahas beberapa saham yang bergerak aktif dari sektor teknologi dan juga perbankan digital ya. Oke, dan dari sektor lain yang cukup beragam juga gitu. Ini yang nanya juga pertanyaannya juga beragam banget. Aku matiin dulu komennya. Aku akan start dari Arto. Arto, gimana kabarnya? Arto udah naik beberapa hari dan saat ini dia lagi kena resistance downtrend line jangka pendeknya. Jadi aku cuma mau kasih tahu yang udah cuan di Arto jangka pendek siap-siap profit taking ya. Sekarang lagi rawan profit taking. Artonya di area sekitaran 2200 sampai 2270-an tuh rawan profit taking jangka pendek. Jadi akan ada normal correction. Terus kemudian selain Arto kita akan bahas saham BBYB yang masih dari sektor perbankan digital. Ini lagi naik dikit, kita lagi nge-watch BBYB sebenarnya, tapi sama dalam jangka pendek ini lagi dekat resistance sideways-nya. Jadi you have to wait and see, sabar-sabar dulu aja. Terus aku mau bahas saham dari sektor teknologi, bukan GoTo tapi Bukalapak. Kita ngelihat patternnya Bukalapak ini masih lebih cakep daripada GoTo ya. Nah, kalau kita perhatikan Bukalapak itu sempat tertahan di level support sekitaran 115 sampai 116 beberapa hari terakhir ini. Dari April sampai dengan bulan Juni ini sempat 3 kali di April ketahan di area itu dan 2 kali di bulan Juni ketahan di area sekitar 115 sampai 116. Area itu jadi support kuat dan M-Trade ada review buy dekat area itu dengan max buy-nya waktu itu di level 124 kira-kira. Dan sekarang udah mulai dekat level profit taking-nya. Tapi yang menarik ini bentuknya double bottom sehingga M-Trade masih akan nge-hold barang yang kita dapat di 124. Jika jangka pendek kita ada review sell, maka jangka menengah kita akan masih hold dengan potensi bentuknya kayak gini ya. Jadi dia akan berpotensi untuk membentuk pattern triple bottom atau inverse head and shoulders gitu ya. Fortune rekomendasi saham untuk pemula. Waduh, kalau pemula sih BRI aja lah ya. Ini yang Bukalapak yang aku bahas ini juga bukan untuk pemula. Bukalapak kalau di sini kita perhatikan ini review untuk trading ya, trading dan resikonya juga udah untuk intermediate. Dia itu lagi stage 1 abis dari downtrend, stage 4 ini menuju ke stage 1-nya gitu ya. Oke. Dikasih bunga jadi thank you. Kenapa cakep banget malam ini? Filternya pas. Aslinya gak gini kok, aslinya ada double chin juga. Di tok-tok cakep banget filternya emang. Oke ya, jadi intinya kita lagi nge-watch Bukalapak. Ada kemungkinan Bukalapak ini bisa beralih dari stage 1 atau sideways di bawah menuju stage 2 atau breakout jadi uptrend 141 sekitaran bulan Juli nanti. Jadi bulan Juni sisa beberapa hari doang, mungkin akan ada sedikit retracement, turun dulu dikit baru kemudian naik lagi. Nah, intinya Bukalapak M-Trade udah review buy dari sekitaran 124 beberapa hari yang lalu. Kalau kita ada profit taking jangka pendek dekat 140-an atau 141, kita masih akan hold mungkin separuh, review hold separuh buat jangka menengahnya. Karena ada potensi dia reverse. Oke, nah terus mudah-mudahan Buka bisa turn around. Kalau ngelihat patternnya sih ada kemungkinan bisa turn around. Ikutin terus saja live aku yang di M-Trade, ikutin terus juga secara real time update. Kalau misalkan dia gagal breakout kita akan kasih tahu.
Oke, BBRI masih bisa turun lagi, masih bisa, tapi turunnya just sideways aja seperti yang beberapa waktu kemarin saya bahas. Jadi nggak sampai bikin gimana. Halo, kangen sama aku gak kamu tak tanya balik, kamu kangen sama aku gak? Kayaknya udah lama gak nonton live aku, gak nonton morning briefing juga ya. Pengabdi cuan, Bapak cuan. Oke, BMRI beli di berapa? Aku sih lebih ke BBRI dulu sih. Oil and gas gimana jangka pendek? Kayaknya bakalan wait and see dulu deh, meskipun sebenarnya harga oilnya tuh udah naik lumayan signifikan ya. BMRI banyak banget sih yang nanya. BMRI dia lagi bentuk pattern double bottom. Ini bisa ada sedikit normal retracement lagi sampai level 5.900-an dikit doang. Jadi kalau mau beli buat jangka menengah sih oke, tapi kalau buat long term investing tuh enggak. Long term investing tuh BBRI yang sekarang dia secara rata-rata valuasinya dalam 5 tahun itu agak-agak diskon dikit di bawah rata-rata gitu. Just slightly discounted. Oke. Terus aku mau bahas saham, tadi udah bahas Java dan Arto dan Bukalapak. Aku mau bahas saham BRIS. BRI Syariah, Bank Syariah Indonesia. Menariknya, Bank Syariah Indonesia ini kemarin tuh anomali. Jadi yang lain belum naik, malah Bank Syariah Indonesia tuh naik pada 13 Januari. Bentuknya udah double bottom duluan ketika BRI dan Shalala teman-temannya belum double bottom. Terus sekarang BRI baru mulai membentuk pattern bullish reversal. Sekarang dia udah breakout ya. Jadi BRIS ini udah breakout kemana-mana. Nah, N-Trade ada review buy untuk BRIS beberapa hari yang lalu, sedangkan jangka pendeknya di 20 Juni udah di profit taking, jangka menengahnya kita masih hold cuannya sekitar 6-8%. Jadi BRIS ini kita akan siap-siap untuk profit taking kemungkinan sekitaran level 2.600. Just main technical aja ini. Padahal sebenarnya waktu itu BRIS tuh lagi ada sentimen negatif, Muhammadiyah mau tarik duit dari BRIS, tapi malah kita main technical dan di sini kita tradingin BRIS-nya ya syukur sih bisa cuan lebih dari 5%, jangka menengahnya good. Oke, ini ada yang nanya BRI bisa nggak sih sampai ke 41 lagi? 41 masih ada kemungkinan, cuman kayaknya nggak besok deh. Nggak dalam waktu dekat, maksudnya nggak dalam hitungan 1 atau 2 hari. Oke, terus kemudian mari kita lihat Akra, random ya. Jadi hari ini ngebahas sahamnya agak-agak random gitu. No, kenapa no? Normal loh, normal aja. Oke, Akranya kita nge-review, tadi ada review buy di area support sekitaran 1560-an sampai level tertingginya 1625 masih akan sideways. Tapi seperti biasa kita sering suka nyolong start di level-level bawah. Ini baru mantul sekali meskipun sebenarnya tadi di 1625 pun masih di bawah ya. Karena ini masih dekat support MA 200-nya. Ini spekulatif banget ya kalau Akra ya. Oke, aku mau update sedikit tentang kondisi makro. Kita sekarang lagi wait and see Conference Board Amerika periode Juni 2024 ini. Sebelumnya indeks kepercayaan konsumen itu naik dari 97,5 sampai 102 gitu. Jadi kalau IKK-nya naik, ini bisa meningkatkan inflasi. Jadi kalau inflasinya naik, ya itu The Fed nggak suka. Kira-kira gitu sih. Cuman ada banyak faktor, nggak usah terlalu dipikirin. Terus bicara tentang anggaran program makan siang gratis, ya ini 71 triliun di 2025. Nah katanya sih nggak apa-apa, katanya pemerintah sih nggak apa-apa segitu, nggak bikin APBN jebol, kan udah masuk rentang postur anggaran APBN 2025 yaitu defisitnya 2,29% sampai 2,82%. Tapi sebenarnya investor asing agak-agak kurang suka dengan program ini ya gitu. Jadi kita lihat aja nanti gimana ke depannya pelaksanaannya bagaimana. Ada beberapa sektor juga yang potensi akan diuntungkan sebenarnya dari secara makro. Ini daya belinya tuh bisa, daya beli masyarakat itu bisa agak-agak meningkat, dan consumer goods, retail, otomotif, serta sektor hiburan juga akan berpotensi kemungkinan terdampak positif. Nah terus
Kira-kira kayak gitu sih. Sebenarnya ini pro kontra banget. Asing banyak liatnya negatif, kalau aku ngelihatnya, aku personally ngelihatnya netral. Cuman aku percaya dengan ekonomi Indonesia tidak segampang itu digoyahkan oleh program makan siang gratis aja. Minta tolong analisis GoTo deh arah ke depannya seperti apa. Kacamatanya berkilau, copot dulu ya. Miss Bian kenapa turun terus ya? Sebentar, aku mau bahas GoTo. Wah, GoTo ini udah gocap ya? GoTo gocap. Kok jadi nge-rhyme ya? Saran aku sih kalau ada technical rebound atau selama kamu masih bisa keluar dulu aja deh ya. Bahas saham IPO Cucu Cendana, saham Gulf dari Tommy Suharto. Ini tips sendal aja kalau mau. Kayaknya bakalan lumayan rame ya IPO-nya ya. Tapi personally aku nggak masuk. Aku saham IPO aku nggak masuk ya. Oke, terus banyak saham yang teknikalnya bagus, yang enggak. Justru sekarang lagi teknikalnya yang bagus itu dikit terbatas gitu loh. Jadi kita harus benar-benar selektif. Tapi M-Trade sih puji Tuhan masih bisa cuan ya dari beberapa saham. Ini ada yang bilang, tapi Om Patrick Waluyo borong terus. Kutanya ini ya, borong tuh berapa? Coba tulis di komen, borongnya berapa? Itu saham valuasi market cap triliunan, kalau borongnya cuman cek berapa miliar. Coba cek, dapat nggak beritanya? Berapa rupiah? Oke, aku ke Access ya, ke S Hardware ya. S Hardware ini ganti nama dan logo. Terus sahamnya dilepas sama kawan lama. Total rata-rata 26M. Makanya dari triliunan 26M tuh kecil. Ya masih lebih bagus lah daripada nggak ada yang mau buyback. Masih jadi satu sentimen yang oke. Jangan beli saham hanya cuman kena pom-pom direksi buyback gitu. Jadi aku tuh benar-benar perhatiin technical, likuiditas, dan volume banget, karena itu yang ngejaga retail ya. Oke, kita mau lihat S Hardware ya. S Hardware ini ada berita, dia tuh ganti nama dan logo, terus sahamnya dilepas sama kawan lama ya. Jadi kawan lama melepas 29,6 juta saham atau 0,17% pada 21 Juni 2024 dengan harga transaksi 860 per lembar saham di sini. Gitu. Makanya kemarin volume transaksinya agak lumayan juga ya. Tapi masih sideways aja. Namanya kemungkinan diubah karena lisensi S Hardware udah habis dan nggak perpanjang lagi gitu. Lisensinya cuma sampai 31 Desember 2024. Sekarang lagi masih sideways aja. Wait and see buat S Hardware-nya. Aku justru melihat ada tanda distribusi di sini. Hati-hati dengan S Hardware. Oke, terus beli-beli lagi mengakuisisi dekor rumah. JP Morgan Sekuritas borong GoTo, biarin teknikalnya bagus dulu, biarin teknikalnya cakep dulu. Telat pun juga nggak apa-apa. Ini ada berita JP Morgan net buy 41,08 juta lot atau setara 205,4 miliar dalam 2 hari beli GoTo. Biarin dulu aja ya retail ya, jangan buru-buru. Beli atau Global Digital Niaga ini Jarum Group. Wah, dia tuh lucu nih saham nih. Dia ditahan, dia nggak bisa jatuh yang dalam-dalam banget, naik juga enggak. Oke. Terus Bayan kenapa Miss? Aduh, nih ya, masih ingat nggak tahun lalu? Kalau tahun ini ramenya Prayogo Pangestu jadi terkaya melewati Duo Hartono. Masih ingat nggak? Kalau yang masih ingat tulis di sini, ingat gitu. Tahun lalu Low Takwong bosnya Bayan Resources heboh diberitakan jadi yang terkaya di Indo karena saham Bayan naik tinggi. Gak usah ditanya kenapa, ini project udah kelar. Project apa? Waduh, gimana dong ngomongnya? Nanti emiten pada ini sama saya gimana dong? Aduh, susah ngomongnya. Makanya kalau ngomongin kayak gini di internal M-Trade lebih enak. Apalagi di workshop Super Trader. Ngomongnya bisa bebas. Pelajaran dari Bian ini, aku sih belajar dari Bian. Aku jadi berhati-hati sama brand.
ya. Mungkin ada yang bilang beda, gak bisa disamain. Ya terserah lah, menurut kamu beda, menurut aku sih ya bukan sama, tapi menurut aku resikonya bisa seperti itu. Kayak film juga sama, aduh lebih-lebih lagi tuh. Oke, project biasanya sampai akhir tahun atau kuartal 4 bakal kelar, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, mereka project distribusinya tuh kelarnya kapan nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi kita caranya ngecek dari chart. Contoh, aku kasih contoh aja nih ya, Bian tuh di sini ada pattern spike. Nah aku kasih contoh aja nih, ini AMMN, ini juga ada pattern spike di sini. Spike itu salah satu contoh project udah mau kelar dan biasanya jatuh pakai volume gede kayak gini. Project kan, project apa? Project sereng-sereng. Oke, jadi hati-hati aja. Aku mau Java gimana? Udah tak bahas tadi ya. Nanti lihat YT aja ya. SMRA. Dia tuh mencatat marketing sales 1,5 triliun hingga Mei 2024. Artinya udah 30% dari target perusahaan. Terus secara monthly dia juga lagi diskon banget. Jadi tadi ada yang nanya properti udah boleh mulai dicicil belum? Aku suka properti itu ada BSDE, SMRA sama P1 tuh cakep gitu. Kalau secara fundamental, apalagi P1 ya, dia tuh suka banget akuisisi kayak gitu, mall baru, terus hotel kalau punya cash. Jadi dia bakalan dapat recurring income lebih banyak. INTP udah dibahas belum? Ya, INTP ini baru, istilah kata kalau di pesawat tuh baru mulai manasin mesin sih. Selama dia nggak breakdown dari 7050 ya, ini lagi manasin mesin, baru mau lepas landas gitu. Dari sideways baru mau lepas landas gitu. P1 nggak naik-naik, tunggu The Fed nanti turunin suku bunga. Aku mau merangkum satu hal yang sangat penting sekali yang kalian bingung-bingung sama BRI, bingung-bingung sama long term investing. Kita nggak butuh banyak saham kok, kita nggak butuh macam-macam saham buat investasi jangka panjang. Kalau trading gonta-ganti itu benar. Tapi kalau investasi jangka panjang, misalnya ya, sekarang yang lagi discounted BRI doang. Ya udah, kecuali kamu ada belajar di Mvest itu ada pilihan saham lain gitu. Jadi kalau di BRI doang itu gimana, masih bisa turun nggak dan sebagainya. Gak usah dipikirin lah, paling turun dikit 4100, naik turun dikit. Kamu kalau mau investasi saham jangka panjang mesti harus bisa legowo, nggak dapat di bener-bener di bottom bawah banget gitu. Oke ya. Terus BBNI tukar ke BBRI bagus nggak? Aku sih lebih suka BRI ya, sama-sama valuasinya lagi murah, diskon sih aku lebih suka BRI. Biasanya lebih cepat naiknya gitu, BNI itu paling lambat naiknya. Tapi paling cepat lagi naiknya si BBCA. Cuman BBCA lagi mahal. TLKM banyak banget yang nanya, dia lagi mau bentuk pattern mirip seperti double bottom, bukan double bottom sih, dia bakalan sideways nih. Ini patternnya TLKM bakalan ngikuti saham big banks. Jadi habis downtrend dia akan sideways dulu. Buat yang long term sabar dulu aja. Buat yang trading 2730 sampai 2770 itu yang area best price. Ellen nggak nungguin TLKM buat trading, jadi aku nggak terlalu interested di situ. BBRI masih boleh expect di bawah 4000 nggak? Kata Kuang Chen, gak usah expect deh, siapin cash aja. Kalau sampai dia turun, ya ambil aja. Kalau enggak, ya ambil aja juga gitu. Jadi DCA strateginya. Miss, katanya China menemukan source batubara besar di negaranya. Apakah itu akan mempengaruhi harga batubara Indonesia dan emiten-emitennya? Kok justru saya mengantisipasi India. India itu dia bikin pabrik ya. Kalau nggak salah pabrik batubara gitu untuk memenuhi kebutuhan listriknya yang sangat tinggi. Tapi nggak usah khawatir, Indonesia itu masih akan sangat dibutuhkan sekali. Meskipun seandainya mereka udah punya resource sendiri. SMGR gimana? Ini ada yang nanya juga SMGR. Watchlist untuk trading lebih tajam ada di Morning Briefing M-Trade ya. Jadi kalau kalian mau dapat watchlist lebih tajam di M-Trade, dan kalau udah masuk M-Trade harus belajar, karena pilihan sahamnya profil resikonya tuh bisa beda loh sama saham yang ada di live. Ya kalau mau cuan lebih cepat ya kan harus jaga resiko lebih ini juga. SMGR kemarin mantul dari area support, M-Trade udah nyolong start di sini sekitaran level 3600-an. Sekarang kita lagi nunggu aja pattern double bottomnya terbentuk sempurna sampai level 4100. Mungkin nggak akan langsung cepat di sini, tapi sideways dulu. Kita akan temenin di M-Trade. Oke.
Saham ini apakah tahun 2025 akan untuk proyek tambang emas di Luwu, apa ini tadi, kedorong, akan mempengaruhi pendapatan perusahaan. Target ini pendapatan 50% non karbon, semuanya balik lagi ke chart. Kalau fundamental bagus tapi chartnya lagi nggak bagus, kita nggak ini. Sangkuters bos, cuman bisa nyimak. Semangat. Saya juga pernah kok mengalami posisi seperti itu, tapi jangan pernah berhenti ngikutin siklus market gitu ya, karena kalau kamu cuma ngikutin pas naik doang dapat di pucuk, terus kamu masuk di atas rugi deh gitu, pas di bawah pas ada peluang justru malah nggak masuk, sayang dong. Sido gimana? Ada yang nanya Sido, kayaknya lumayan banyak yang nanyain Sido muncul. Kita habis cuan dari Sido beberapa waktu yang lalu ya, dan di sini Sido habis mantul lagi dari area support, kita udah review buy kemarin ya, jadi udah profit taking, terus ini lanjut deh uptrend lagi stage 2 nya. Dalam jangka pendek Sido akan sideways antara range 730 sampai 760, jadi zigzag di area itu. Buat yang udah punya modal lama boleh ngehold, buat yang baru mau beli tolong jangan kebanyakan belinya karena udah di posisi agak-agak atas. Oke ya, Bank Digital tadi aku udah bahas, say. Kalau Avia gimana ya? Hari ini turun banget. Avia ini dia size-nya lumayan gede dan secara valuation juga agak-agak mahal sebenarnya. Wait and see dulu deh ya, Avia ini bakalan gerak kalau sektor properti dan konstruksi juga gerak. Wah, Antam gimana? Medco gimana? Baik. Hari ini judulnya saya bahas saham random, tak bahas semua. Jawab pertanyaan kalian. Antam, nikel udah jatuh signifikan, sekarang lagi mau sideways. Antam kita lagi mau watch dulu ya, belum dibeli ya, jadi kita masih watch. Jadi kita masih watch dulu, ada potensi dia akan membentuk double bottom di sini, tapi kita nggak akan langsung beli karena salah-salah kalau nggak terjadi double bottom sideways terus. Ini bisa inverse flag. Kalau inverse flag itu tanda makin turun. Saya pengen banget ikut zoomnya MVest, tapi kebentur full time kerja pada solusi. DM aja, ada recordingnya kalau buat student aktifnya kita. Oke, terus IPO Golf tadi aku udah bahas. Inco juga sama, dia akan sideways dulu, wait and see dulu. Akra udah bahas tadi. Gudang Garam gimana kabarnya? Gudang Garam masih belum, juga masih akan sideways dulu. Inco right issue gimana kabarnya? Saham-saham yang right issue biasanya dia akan terdilusi negatif dan cenderung turun ya. Jadi sekarang Inco udah turun banyak tapi masih akan sideways gitu. BBTN gimana? Masih oke, buat jangka panjang masih oke, dia akan naik kalau The Fed turunin suku bunga, dan sekarang BBTN patternnya juga sideways kayak BBRI. Oke, terus BRPT, saham Papa PP, bakal sideways aja. Kira-kira itu aja. Di Melbourne udah jam berapa nih? 9.44 dan aku harus bangun jam 3 pagi. Jam 3 pagi means Indonesia jam 12 malam. Aku bobok dulu ya. Kita ketemu besok lagi. Yang mau ikut M-Trade Academy langsung ke mtrade.id atau mtrade.id/academy gitu. Yang mau belajar bareng aku di MVest Start tanggal 29 Juni nanti, langsung aja ke mvest.id/start atau di Igoi aku ada tombol WhatsApp, langsung isi di situ. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. Saya Ellen May, salam profit, good night.